Oke, selamat sore anak-anak ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Masih semangat? Bilanglah dulu 3 kali, semangat, semangat, semangat. 1, 2, 3. Semangat, semangat, semangat. Oke, anak-anak Yesus ini semua semangat ini, tetap belajar ini. Oke, sore hari ini kita akan belajar bersama. Tapi sebelum belajar sebagai anak-anak Kristus harusnya kita ngapain duluan? Berdoa duluan. Untuk memimpin doa sebelum belajar, siapa dulu anak-anak ibu di sini yang bisa pimpin doa? Siapa? Ini Bu Jelita. Jelita. Ayo Jelita, ayo nak, maju. Oke. Ambil sikap berdoa anak-anak ibu semua. Agak maju sedikit nak. Oke. Teman-teman, Mari kita berdoa. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, berkatilah kami, lindungi kami dari hal-hal jahat dan belajar tentang ya Tuhan, lindungi kami dari hal-hal jahat. Guru-guru kami memberikan perlindungan dan yang telah diberikan kepada kami. Ya Tuhan, kami belajar dan kami yang berkati mengamalkan orang Tuhan. Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke nak, terima kasih doanya. Oke. Sebelum kita lanjutkan, seperti biasa, ini anak-anak ibu yang hadir di sini, hari ini kita akan belajar bersama seperti biasa. Kita belajar proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, ibu ulangi sekali lagi. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila disingkat dengan P5. Ya, sering kita dengar istilah P5. P5 ini, dalam P5 ini terdiri dari beberapa materi. Tetapi ibu kali ini mengangkat satu materi saja dari P5 itu, karena P5 itu kan terdiri dari beberapa tema. Terdiri dari beberapa tema. Tapi sore hari ini kita mengangkat satu tema saja. Tema yang kita angkat dari P5 itu adalah kearifan lokal. Kearifan lokal itu adalah sesuatu kekayaan yang dimiliki oleh setiap suku bangsa, termasuklah kayak adat istiadat. Kekayaan kan? Kekayaan Indonesia ada istiadat yang beraneka macam. Ada kayak tarian-tarian daerah macam-macam kan? Itu adalah kekayaan bangsa Indonesia. Bukan cuma satu tarian loh di Indonesia, tapi berbagai macam, dari berbagai suku bermacam-macam tariannya. Atau cerita-cerita daerah, atau tentang pakaian-pakaian adat, tarian-tarian, rumah adat, dan segala macam. Itu semua dimasukkan dalam kearifan lokal. Tapi dari berbagai macam kearifan lokal itu, hari ini ibu mengambil satu topik, satu judul yang ibu angkat adalah tutur bermakna selaksa kisah. Tutur bermakna selaksa kisah ini yaitu yang sudah kebiasaan dari nenek moyang kita, mungkin menceritakan suatu kebiasaan-kebiasaan kepada kita secara turun-temurun. Diceritakan mungkin dari nenek kita ke orang tua kita, dari orang tua kita ke kita gitu. Misalnya itulah, contohnya kalau di adat kita seperti ini, kalau asal mulanya kita kayak gini dalam bahasa daerah tertentu, cerita-cerita tradisi tertentu. Misalnya asal mula satu daerah atau asal mula satu tempat gitu, iya kan? Coba ibu tanya, siapa di sini yang tahu
asal mula sesuatu lah. Pokoknya asal mula misalnya terbentuknya ini, asal mula terbentuknya. Siapa yang pernah di sini mendengarkan cerita dari orang tua atau dari nenek kakeknya berceritakan tentang asal mulanya terjadinya ini? Siapa pernah bercerita seperti itu di rumah? Angkat tangannya. Gak ada. Pernah diceritakan orang tua entah opung kita atau siapa? Pernah? Siapa yang menceritakan, Nak? Opung Boru? Oh, opung Boru dari opungnya lagi? Udah nggak ada sekarang. Seperti itu juga, ibu juga waktu kecil suka diceritain seperti itu sama opung dari bapak. Katanya, waktu kami dulu itu seperti ini. Kayak didongengkan gitu loh, kayak didongengi, tahu kan? Seperti itu. Atau zaman sekarang sudah jarang kayak gitu. Karena sekarang sudah zaman modern. Itu zaman tradisional mungkin itu diceritakan, didongengi. Tapi kalau zaman modern mungkin kita sudah bisa lihat di YouTube. Sudah bisa mendapatkan bukunya langsung atau asal mula Danau Toba misalnya. Kan sudah ada bukunya kan? Mungkin kalau dulu hanya diceritakan secara lisan, secara turun-temurun gitu. Ya kan? Oke. Anak-anak ibu, adakah di antara kalian yang sudah pernah mendengar cerita sesuatu kisah atau pernah nonton di film atau di TV atau di YouTube atau di mana? Atau pernah baca atau pernah dengar? Atau dari buku-buku kita yang lain ada? Ada pernah? Ada? Ada, Bu. Tentang apa yang pernah kalian dengar? Malin Kundang, iya. Apa? Telaga Warna, betul. Iya, apalagi Nak? Asal mulanya apa lagi yang pernah kalian dengar kisah-kisah gitu? Asal usul Danau Toba. Asal usul Bukit Jatuh. Catu. Oh iya. Ibu aja belum pernah dengar loh. Pernah loh, Bu. Iya. Tahu menceritakan nanti, Nak? Oke. Kalau seperti itu, banyak kisah-kisah asal mula yang terdapat di negeri kita ini, di Indonesia. Banyak kan? Cerita-cerita rakyat, banyak loh. Jadi kalau kayak di daerah kita, apa sih yang sering kamu baca di daerah kita ini, atau di daerah lain pun di Nusantara boleh. Nanti kalau kamu sudah baca, kamu semakin mengetahui seperti ini yang dibilang dia. Apa tadi, Nak? Bukit Catu. Dari dia baru pertama ibu tahu loh. Jadi dengan banyak membaca kisah-kisah seperti itu, kita semakin kaya akan pengetahuan tentang cerita daerah-daerah lain. Semakin tahu kita, ya kan? Oke. Ibu mau kasih tugas sama kalian, tuliskan nanti beberapa cerita rakyat yang kamu ketahui, judulnya aja dulu. Misalnya seperti tadi, ya kan? Bukit Catu ya, Nak? Asal mulanya terjadinya Bukit Catu, judulnya aja. Tapi dari antara judul-judul yang kamu pilih, misalnya sebanyak-banyaknya kamu cari, misalnya sampai 10 judul. Asal mulanya ini, asal mulanya ini, asal mulanya ini, asal mulanya. Pilihlah salah satu menurut kamu yang menarik kamu baca. Nanti kemudian kamu ceritakan di depan kelas apa yang kamu ceritakan, salah satu dari cerita rakyat tersebut. Begitu. Bisa kan, Anak Ibu? Ya, pokoknya baca dulu, pahami dulu, nanti kamu ceritakan di sini menurut bahasamu sendiri-sendiri. Gak usah dihafal semua yang di buku atau yang dicerita itu, mana terhafal kita itu banyak, ya kan? Yang penting ceritakan ulang garis-garis besarnya. Bisa ya? Oke, anak-anak Ibu semua, itu nanti kamu cari ceritanya, tuliskan dulu judul-judulnya, ambillah satu untuk kamu ceritakan. Oke, sekarang kita menceritakan ke depan. Dari kisah-kisah yang kamu ketahui, bolehlah kamu ceritakan ke depan sini dengan bahasamu sendiri. Kisah asal mula apa yang kamu tahu? Ayo, siapa bisa? Dari kelompok mana? Pilihlah dari salah satu asal mulanya apa yang kamu suka. Ayo kita dengarkan dulu dari kelompok 1 menceritakan. Ayo kita dengarkan cerita apa sih yang dia ceritakan, kisah atau asal usul apa. Ayo kita dengarkan. Yang lain dengarkan. Cerita yang mau saya ceritakan ini cerita asal Malin Kundang.
Oh iya, si maling kundang. Oh iya. Oke. Ayo silakan ceritakan, Nak. Suatu hari ada seorang ibu yang mempunyai anak laki-laki bernama Maling Kundang. Maling Kundang ini anak laki-laki yang sangat nakal dan tidak pernah mengikuti omongan orang tuanya. Dan dia itu suatu hari disuruh ibunya makan, tetapi dia malah melemparkan nasi itu ke wajah ibunya sampai ibunya terluka kena kaca. Tapi walaupun sudah dijahati Maling Kundang, ibunya itu tetap bersabar dan mengurus Maling Kundang dengan sepenuh hati sampai Maling Kundang pun besar. Setelah Maling Kundang besar, malah Maling Kundang itu makin jahat kepada ibunya. Dan suatu hari Maling Kundang pernah berkata, "Kenapa aku diurus dengan ibu yang miskin, tidak ibu yang kaya? Saya melihat kawan-kawan saya diurus dengan ibu yang kaya, sedangkan saya sangat miskin," kata Maling Kundang. Ibunya pun berkata, "Ibu tidak punya uang, ibu cuma bisa memasakkan kamu, Nak. Masakan ini telur ayam saja, tapi saya tidak mau, Bu. Saya itu maunya makanan yang mewah, yang mahal," kata Maling Kundang. Ibunya pun berkata, "Jangan sombong, Nak. Kalau ibu sudah menyerah mengurus kamu, kamu itu bisa kena hukum dari Tuhan," kata ibunya. Terus Maling Kundang pun gara-gara tidak dikasih makanan mewah pun Maling Kundang kabur dari rumah dan ibunya mendatanginya. Malah Maling Kundang itu mau menjatuhkan ibunya itu ke dalam sungai, padahal ibunya itu sudah mengurus dia dari kecil sampai besar dengan sepenuh hatinya. Dan saat mau menjatuhkan ke sungai, kan ibunya itu sangat baik hati, ibunya ini bisa selamat dari sungai itu. Dan ibunya setelah nyampe ke dekat Maling Kundang, ibunya berkata seperti ini, "Ibu sudah mengurus kamu, Nak, dari kecil. Kenapa kamu jahat kepada ibu?" Dan anaknya pun membentak, saya nggak mau melihat ibu yang miskin seperti kamu. Saya itu mau ibu yang kaya," kata Maling Kundang. Tapi Maling Kundang bilang, "Kamu tuh nggak boleh begitu. Kamu itu bisa kena kutuk loh. Tetapi kata Maling Kundang, "Saya tidak percaya. Ibu itu ibu durhaka. Ibu itu nggak mengasihi saya apapun dalam hidup saya," kata Maling Kundang. Tapi ibunya berkata, "Ibu sudah mengasihi yang baik dari dulu, tapi kamu tidak pernah mengambilnya." Setelah itu, karena ibunya sudah murka sekali dengan Maling Kundang dibilang tidak mau, ibunya pun berkata, Ibu udah nyerah mengurus kamu. Kamu itu anak yang durhaka. Kamu itu adalah anak yang paling nakal yang pernah ibu kunjungi dalam diri ibu, dan ibu akan mengutuk kamu menjadi batu, dan orang akan mengenal kamu sebagai batu yang jahat terhadap orang tuanya sendiri. Itulah cerita yang saya bilang, dan terima kasih atas semuanya. Oh, beri tepuk tangan. Hebat sekali. Oh iya, makasih, Nak. Silakan duduk. Oh, sangat luar biasa ceritanya. Oh, jadi dari cerita Maling Kundang itu, berarti bisa kita tarik cerita kalau ke dalam 10 perintah Allah, berarti dia tidak hormat. Artinya perintah keempat, hormatilah ibu bapak. Berarti dia tidak hormat kepada orang tuanya, tidak sopan, tidak nurut, iya kan? Durhaka terhadap orang tua, terhadap ibu loh, ibu yang melahirkan kita itu loh. Nah, makanya di situ juga itu artinya dengan seperti itu berarti dia juga berdosa terhadap ibunya dan juga berdosa kepada Tuhan, iya kan? Karena Tuhan mengajarkan apa sama kita? Hormat kepada orang tua. Padahal dia itu sudah melawan, durhaka sama orang tua. Nah, di situ aja dia sudah berdosa. Oke, siapa lagi dari kelompok berapa? Tadi kelompok 1 sangat bagus. Siapa lagi anak ibu yang bisa menceritakan cerita rakyat yang lain? Saya akan menceritakan asal-usul angsa bertelur emas. Suatu hari ada seorang petani. Dia sedang bekerja di ladangnya dan ia menumpukan seekor angsa yang sangat kelaparan dan kurus. Ia pun membawa angsa itu ke tempat orang Cina
ia akan menjualnya, tetapi orang Cina itu tidak mau karena ia tidak tahu menjaga angsa. Dan ia pun menjaga angsa itu sampai ia menjadi gemuk. Suatu hari petani itu memberi makan angsa itu dan ia terkejut karena angsa itu bertelur emas. Akhirnya dia kaya gitulah ceritanya. Iya. Oke, sangat bagus. Beri tepuk tangan untuk Kasilas. Oke, terima kasih nak ceritanya. Siapa lagi? Kisah Putri Ular. Ayo. Pada suatu hari ada seorang raja yang sangat kaya mempunyai anak yang sangat cantik jelita. Dia sangat menyukai pangeran yang bernama Raja Muda. Raja Muda. Ya. Bu ceritain Bu. Lagi Bu. Dan pada suatu hari mereka bertemu di istana raja. Anak raja tersebut melihat seorang raja muda itu terluka karena tertimpa pohon. Jadi anak raja tersebut tidak menyukai pangeran itu karena dia malu kalau dia terluka begitu. Jadi suatu hari dia menyerah menikah dengan dia. Setelah itu dia pergi ke sungai untuk menyerahkan dirinya ke air. Dia sudah menyerah karena tidak ada lagi yang menyukai dirinya. Dia pun mengakhiri hidupnya dan dia pergi ke atas pohon dan melompat ke air. Jiwanya dikutuk menjadi ular besar yang panjang sekali. Dia pun pergi meninggalkan desa tersebut dan pergi bersama ular teman-temannya kembali. Oke, akhirnya dia menjadi ular putih. Oke. Beri tepuk tangan. Itu akan membuat sudah diceritakan dia tadi ya. Oke. Dari cerita yang asal mula ular putih tadi dapat kita ambil maknanya. Dia katanya kejatuhan ranting pohon, akhirnya cacat hidungnya. Mungkin tadi mancung jadi pesek mungkin ya kan. Akhirnya dia tidak percaya diri untuk menikah dengan raja muda. Akhirnya dia mengakhiri hidupnya, putus asa, dia berubah menjadi seekor ular putih. Padahal kita itu diajari Tuhan untuk tidak boleh putus asa. Mau jelek, mau cacat, tetap bersyukur. Iya kan? Tetap kita syukuri diri kita sesuai dengan yang sudah diberikan Tuhan. Apa? Ada yang bertanya nak? Bu, tadi kita tanya Bu, yang terluka ini ceweknya atau cowoknya Bu? Ceweknya lah, makanya dia nggak pede. Dia kan putri raja yang cantik jelita tadi katanya kan nak. Udah, nggak apa-apa berarti. Iya kan? Oke, itu pesan yang kita dapat dari situ adalah bahwa kita tetap harus bersyukur apapun yang terjadi. Jangan karena cacat sedikit langsung mengakhiri hidupnya, nggak boleh ya. Tetap bersyukur. Oleh karena itu kita anak-anak ibu di sini, anak-anak Yesus nggak boleh berputus asa, harus tetap berusaha, percaya diri, berdoa kepada Tuhan supaya kita diberi kekuatan. Oke anak-anak ibu, sampai di sini dulu pertemuan kita mengenai P5 hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yesus, terima kasih atas malam yang kau berikan kepada kami di sore hari ini. Kami akhirnya sudah selesai belajar soal firman-Mu telah yang kami buat hari ini untuk membacakan sebuah cerita yang harus menghormati orang tua dan tidak boleh putus asa dalam orang lain. Dan semoga ibu guru saya yang ada di samping saya ini sehat selalu dan umur dan tidak pernah mengalami kejadian yang menimpa dan semoga guru kami sehat dan tidak pernah sakit.
Indonesia dan semoga pas di jalan pulang tuh kami aman-aman sampai rumah dan bertemu keluarga Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih semuanya anak-anak Ibu. Oke, silakan boleh pulang.